Puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini di 10 hari terakhir di bulan Dzulqa'dah kita masih terus dikuatkan melalui guru agung kita pengusaha Abah dengan nikmat yang harus selalu kita syukuri. Nikmat iman, Islam dan nikmat ihsan. Karena kurang satu saja kenikmatan itu akan berkurang akan berkurang sekali terasa oleh kita. Nyawanya ada tapi raganya tidak sehat, nggak enak juga. Gitu ya. Lalu raganya ada, nyawanya nggak ada, selesai berarti kita. Nyawanya ada, gerak orangnya, kedengar suaranya, lalu raganya pun jelas kelihatan, tapi nggak punya rasa, cuek, nggak punya empati, tidak bisa merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Maka bahaya juga tidak jadi kita. Tapi ketika kenikmatan itu tiga-tiganya ada dan hadir dan dibisahkan, dihadirkan oleh Guru Agung untuk kita semuanya. Melalui proses ta'lam qafiyah nun, melalui proses talqin zikir. Maka jadi sempurna. Bukan cuma wacana, bukan cuma rencana. Tapi semuanya jadi nyata. Semuanya begitu indah, semuanya begitu menyenangkan. Untuk apa semua itu? Untuk meyakinkan kepada kita semuanya, setelah ditalkin zikir, bukan berarti tidak ada masalah. Namanya orang masih hidup, ya pasti akan dihadapkan dengan masalah-masalah dunia. Tapi bedanya orang yang sudah punya tiga tadi, iman, Islam, ihsan sudah diajarkan oleh Guru Agung melalui zikir, melalui kalimat mulia, la ilaha illallah. Ketika dihadapkan dengan masalah apapun akan jadi jauh lebih tenang. Lebih tenang, lebih legowo. Maka jadilah manusia yang pandai menyikapi masalah, bukan menjadi manusia yang pandai menyelesaikan masalah. Kalau dulu sebelum ditalqin bisa jadi kita jadi manusia yang pandai menyelesaikan masalah. Tidak disikapi dulu. Akhirnya apa? Ya, yang penting masalahnya selesai, beres. Pokoknya gimana pun caranya, langsung diselesaikan. Mau pakai cara yang baik, cara yang buruk. Tidak melihat menyakiti orang lain kah? Menyinggung perasaan orang lain kah? Tidak tuh. Yang penting masalah saya pribadi selesai. Tapi setelah ditalkin zikir, ikut dengan Guru Agung, nggak begitu. Bukan jadi manusia yang pandai menyelesaikan masalah. Tapi jadi manusia yang pandai menyikapi masalah. Bukan tidak ada. Ada masalah itu selalu datang. Macam-macam. Yang punya usaha, masalahnya bisa jadi datang dari usahanya. Yang punya dagangan dari dagangannya. Dari rumah tangga, dari rumah tangganya. Dari anaknya, istrinya, keluarganya, dari siapapun. Masalah itu pasti ada orang masih hidup. Tapi setelah ditalkin zikir, ikut dengan Abah. Jadi manusia yang pandai menyikapi. Jadi disikapi dulu setiap masalah. Oh iya begini, oh begitu. Jadi lebih tenang. Akhirnya karena jadi lebih tenang, solusi demi solusi pun akan datang. Apalagi kita meyakini setiap apapun gerak-gerik kita, setiap apapun yang kita rasakan, semuanya ada turut campur daripada Guru Agung kita, Guru Rohani kita, yaitu pengusaha Bahawas. Maka ketika kita sudah sampai merasakan di titik itu, maka benar janji Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang berzikir kepada Allah, hatinya akan jauh lebih tenang. Kenapa? Karena sudah ditanamkan kalimat tenang. La ilaha illallah. Maka
Tidak ada kata lagi untuk tidak bersyukur kepada Allah. Ketiga nikmat ini sudah dititipkan, ditanamkan kepada kita. Tinggal kita bersyukur saja kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada juru selamat kita, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus kita bersolawat kepadanya dengan rajanya solawat yang diajarkan oleh guru agung kita. Bukan gak apa solawat lain. Bagus, bagus. Solawat lain pun. Baca silahkan. Solawat mana yang hafal silahkan. Tapi jangan lupa kita pun punya solawat inti. Gitu ya. Rajanya solawat. Kenapa disebut solawat inti? Karena diajarkan oleh guru inti. Oleh guru kita. Bukan berarti tidak boleh solawatan yang lain. Silahkan. Saya juga suka ngulik solawat yang lain. Apalagi buat penyemangat gitu ya. Silahkan. Tapi kita punya yang sampai jangan kita lupakan. Ada Bani Hashim. Allahumma sholli ala nabil Hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim taslima. Jadi syukur sepenuh langit dan bumi. Kapanpun, dimanapun. Kita selalu dibersamai oleh Sang Pencipta alam semesta. Dengan ingat kepadanya. Salawat yang kita baca. Supaya kita dibersamai oleh baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun meyakini kita selalu dibersamai oleh guru agung kita Pengarsa Abah Awas. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah. Mari tidak bosan-bosan kita terus mengalap berkah dari kitab hasil karya guru agung kita, yaitu kitab Fadhailus Syuhur. Kita masih berada di 10 hari terakhir di bulan Dzulqa'dah. Maka izinkan pagi hari ini saya akan mengangkat satu huruf di bulan Dzulqa'dah, yaitu huruf Ain. Ainnya di sini Pengarsa Abah memaknai Ain di bulan Dzulqa'dah dalam kitab Fadhailus Syuhur, yaitu bermaknakan uzlah. Gitu. Apa uzlah itu? Mengasingkan diri kita. Kalau dulu sebelum ikut dengan guru agung, bahasa kalau mengasingkan itu perlu dari segala hiruk pikuk, hingar bingar, keramaian. Gitu ya. Keramaian, hiruk pikuk, perlu menyendiri, perlu mengasingkan diri kita. Bahkan orang yang lelah seharian bekerja dari pagi sampai sore, sampai pagi lagi, capek. Emang perlu. Gitu ya. Perlu untuk apa? Untuk merenung, untuk introspeksi, untuk muhasabah ketika sendiri. Butuh itu. Tapi bukan berarti akhirnya jadinya jadi lari menyendiri itu. Uzlah mengasingkan, datang ke mana? Datang ke kuburan, datang ke gunung, ke hutan. Gitu untuk apa? Untuk semedi. Gitu. Bisa jadi sampai saat ini pun masih banyak yang melakukan itu. Tapi ketika kita sudah berguru kepada Pengarsa Abah mengajarkan kepada kita. Harus kita pun mengasingkan. Setelah ditalkin kita perlu mengasingkan. Uzlah. Mengasingkan diri. Dari mana? Bukan dari keramaian ke tempat sepi. Apalagi ke kuburan, ke hutan, ke gunung. Ke lautan. Bukan. Kenapa? Karena kalau dari keramaian ke tempat sepi. Apalagi ke hutan. Kata Abah paling ujiannya. Godaannya cuma nyamuk. Ya paling agak serem-serem dikit. Uka-uka lah. Gitu ya. Itu mah biasa aja. Tapi Pengarsa Abah mengajarkan kepada kita. Setelah kita ditalqin, kita harus uzlah. Mengasingkan diri kita. Kemana? Dari tempat kita nih.
Ngasingkannya bukan ke tempat sepi, tapi ke tempat rame. Kemana? Ke pasar, ke mall. Dan ini pun Masya Allah. Riyadhah untuk kita semuanya. Maksud apa kok harus ke tempat rame? Masihkah kita bisa menjaga ini ajaran, ini amalan yang dititipkan oleh guru agung di tempat rame? Gitu maksudnya. Apakah masih ada ikhwan yang datang ke pasar, seharian ke pasar, belanja ke mall, ke pasar, ke tempat rame. Lalu datang waktu sholat dia malah jadi keteteran sholatnya. Masih ninggalin zikirnya. Gitu ya. Ini tantangan. Rialdo untuk kita. Bisakah kita di tempat ramai, di keramaian, gitu ya, kita masih bisa menjaga amaliah kita, menjaga sholat kita. Kenapa? Karena kita punya alatnya yang selalu dibawa. Kita bawa kemanapun, dimanapun. Makanya pengersa Abah membimbing kita. Sebelum berangkat kemana-mana, bekali diri kita dengan wudhu. Mau ke mall, mau ke pasar, mau jalan-jalan, kemanapun, wudhu. Kenapa? Karena dengan wudhu itu ketika datang, menjelang datang waktu sholat, gitu ya, kita bisa langsung sholat dimanapun, di mall, gitu, di pasar, dimanapun. Kayaknya nggak mungkin. Kalau dulu bisa jadi sebelum ikut dengan Abah masih bingung. Orang yang benar-benar, sebutnya to'at ya, apik sekali menjaga sholatnya. Datang waktu sholat, dia harus sibuk keliling mall nyari apa, nyari musola di mall. Sedangkan ya kita sebagaimana kita tahu, rata-rata musola itu menjadi space, jadi tempat di pojokan mall gitu ya. Mall yang besar, musolanya mah paling segede ucerit gitu. Kalau orang yang taatnya banyak, pasti harus ngantri. Sempit. Itu pun kalau ketemu, kalau nggak tahu kan lama lagi keteter waktu sholatnya. Tapi setelah ikut dengan guru agung ada istilah begitu. Jangankan sudah sampai mall, sudah sampai pasar, di jalan datang waktu sholat. Karena sudah dibekali dengan wudhu, maka kita akan langsung sholat di mobil. Di motor kata apa? Pinggirkan motor sholat. Masya Allah. Ini riyadhah uzlah kita. Mengasingkan diri kita dari bukan ke tempat sepi tapi ke tempat ramai. Di tempat ramai masih bisa nggak ingat sama Allah. Gitu. Di tempat ramai masih eling enggak, masih ingat enggak. Ini waktu susahnya eling. Pengen ini, pengen itu, pengen bisa jalan-jalan, pengen ke sono, kemari enak. Setelah dimudahkan, dikabul. Tapi apa yang terjadi? Truk, malah jadi lupa. Dari pagi sudah berangkat jalan-jalan. Ke mall, ke pasar, ke laut, kemana jalan-jalan. Shopping. Malah dari pagi juga. Sholat johornya keteter, sholat asarnya keteter. Zikirnya keteter apalagi. Masya Allah. Sampai pulang. Boro-boro mau mengkodok zikirnya. Keteter. Ini yang akhirnya jangan menyalahkan siapapun. Ketika kenikmatan itu yang diberikan akhirnya tidak jadi barokah untuk diri kita, untuk tubuh kita, untuk keluarga kita. Maka yuk kita sama-sama terus berusaha. Penting uzlah, penting. Kita mengasingkan untuk supaya apa? Mengasingkan diri di tempat ramai teh. Hiruk pikuknya rame, orang-orangnya rame, suasananya rame. Orang ngobrol, orang belanja kedengaran di telinga ini, kelihatan oleh mata ini. Tapi kita masih sudah punya alatnya. Dengan zikir yang ditanamkan oleh Guru Agung. Di kalbu kita, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tinggal selalu aktif saja. Diaktifkan saja. Makanya ada istilah,
Aduh, saya kadang suka lupa. Terus, tapi kadang ingat lagi. Ya udah, kalau pas ingat, lanjut lagi, gaspol lagi, terusin lagi. Gitu. Dan memang makom kita mah baru sampai di sini. Baru sampai di situ. Lupa, ingat. Gitu ya. Tapi ketika kita berusaha untuk istiqomah, mengamalkan, mengamankan, melestarikan ajaran dari Guru Agung. Masih stay, ajak di tempat kita berada, ikut dengan Guru Agung. Maka walaupun lupa ingat, yakin kita semuanya akan selalu bahagia. Kenapa? Karena kita ikut dengan guru yang bahagia. Bukan cuma bisa bahagia, tapi bisa membahagiakan. Bukan cuma bisa senang, tapi bisa menyenangkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Bagi saudara-saudara kita, apalagi pas nih musim liburan panjang begini, silahkan. Abah tidak melarang kita untuk senang-senang bersama anak, istri, keluarga kita. Kalau memang ada mah rizkinya, ayo nikmati. Besok mah belum tentu ada. Kemarin sudah lewat, yang jelas hari ini. Happy, senang-senang sama semua keluarga kita. Silahkan. Tapi di balik segala kesenangan kita, kebahagiaan kita, jangan lupakan kita punya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita? Ingat, zikir. Prakteknya apa? Jaga masjid, tetap menjaga sholat kita. Gimana caranya supaya sholat kita tetap terjaga di awal waktu, kapanpun, dimanapun kita berada? Bekali diri kita dengan wudhu. Selalu punya wudhu. Gitu ya. Selalu punya wudhu. Maka ini akan menjadi alat pengaman kita. Dimanapun, kapanpun kita berada. Ini apa? Kita sukses menjadi hamba-hamba, murid-murid yang diuslahkan oleh Guru Agung. Bukan ke tempat sepi, tapi ke tempat ramai. Tapi kita tetap, hati kita tetap wukuf. Gitu ya. Wukuful qalbi. Tetap ajak diam hatinya, tapi tetap terus koneksinya, sinyalnya tetap cakep kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhalang tempat dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, untuk keluarga, untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, karena memang tidak ada yang kebetulan, sebenarnya masih besok gitu ya, adalah Maulid istri saya tercinta, gitu ya, Bunda. Moga Allah selalu berikan, mohon doa dari Bunda Haya, dari semuanya, guru-guru. Tentu doanya untuk istri saya tercinta, mudah-mudahan selalu diberikan nikmat panjang usia, tapi dengan makin banyak manfaat yang bisa dilakukan. Selalu sehat dalam taat, tambah berkah segalanya semuanya selamanya. Juga kemarin kan juga Bunda Haya berulang tahun, Kiai Anang, siapapun saudara-saudara kita yang sedang bermaulid, Allah berkahkan segalanya semuanya selamanya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun kami Amin. ucapkan. Selamat panjang umur kita doakan. Selalu sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Dan Amin. Amin. bahagia. Amin. Amin. Dan bahagia. Amin. Ini hormati bangsa Ba'os. Al-Fatihah.